Dari kawasan Catuspata Puri Buleleng, inilah Dewata Rondap. Laporan reporter 91,2 Nuansa Giri FM. Informasi akurat, seimbang, dan tidak memihak di seputar Bali, kami kemas dalam sajian Dewata Rondap. Teknologinya masuk, ya kan? Jadi sekarang ada digital, analog digital. Baik, silakan. Media berfungsi sebagai sebuah perspektif pertukaran informasi saat ini semakin cepat dengan munculnya media sosial dan media online yang merupakan salah satu media digital di zaman globalisasi kini. Perkembangan tersebut tentu memunculkan sisi positif maupun negatif. Media sosial dengan cepat dapat memberikan informasi ke publik, namun hal tersebut tercoreng dengan munculnya berita bohong atau hoaks. Disinilah peran penting media televisi dan radio sebagai media verifikator yang mampu memberikan informasi yang terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali, Agus Astape, pada seminar Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa TV dan Radio di Era Media Digital yang berlangsung di Aula Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa pada 14 April 2023. Jadi orang kan pasti akan berpikir bagaimana nanti informasi-informasi di media sosial itu ketika diyakini tidak benar, dia akan nonton, akan memverifikasi ke TV atau radio kira-kira benar atau tidak. Itu artinya apa? Itu artinya tanggung jawab dan menjadi peluang yang besar bagi TV radio bahwa masih sangat disukai oleh masyarakat dan diyakini kepercayaannya. Jadi jangan khawatir, dari TV dan radio akan ditonton oleh masyarakat. Agus Astape mengakui saat ini minat dari generasi milenial untuk menyaksikan atau mendengarkan TV dan radio sudah mulai berkurang. Hal itu merupakan tantangan untuk media TV dan radio agar berkembang mengikuti pesatnya perkembangan. Tantangannya sekarang generasi milenial atau generasi Z memang sudah sangat jarang nonton TV dan radio yang sifatnya konvensional, dan ini adalah tantangan yang luar biasa di era media baru. Dan ini semua TV dan radio mestinya sekarang harus melakukan konvergensi, inovasi, dan tentu harus bersinergi mengadaptasi kemampuan dari teknologi itu. Jadi kalau tidak nanti akan semakin ditinggalkan. Dan itulah selalu yang kita tanamkan kepada lembaga penyiaran TV dan radio. Kepada masyarakat, khususnya generasi muda, kita pasti selalu meminta agar lebih cerdas memilah informasi. Jangan sampai nanti informasi yang masuk kemudian dicerna begitu saja tanpa melakukan penyaringan, kemudian di-sharing ke sejumlah orang yang akhirnya menimbulkan dampak yang tidak baik. Jadi dengan literasi ini kita berharap mereka akan semakin cerdas, memilih informasi yang sifatnya edukatif, hiburan, sekaligus juga sebagai kontrol dan perangkat sosial. Itu yang menjadi tantangan bagi kita semua. Sementara itu, Wakil Dekan 3 FBS Undiksa, Inyoman Sile mengatakan, dari sisi akademis, peran TV dan radio sangat penting untuk pembelajaran. Menurutnya, generasi muda dapat mengembangkan visualisasi yang dapat memberikan ilmu pengetahuan. Nah, di bidang akademis peran media sangat penting ya, karena di sini mahasiswa juga belajar tentang media gitu. Nah, kemudian media itu kan bisa berupa media visual, media berupa mungkin semacam kata-kata atau kalimat gitu ya. Ini sangat penting karena generasi muda khususnya mahasiswa yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha atau di Fakultas Bahasa dan Seni, mereka juga harus tahu itu, apalagi di Bahasa dan Seni ada media visual yang bisa ditampilkan untuk memberikan atau mendidik seperti apa yang harus mereka tampilkan, sehingga itu bisa memberikan pembelajaran atau tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Selain pengetahuan terkait literasi media digital, mahasiswa Undiksa juga diberikan pedoman untuk menjadi konten kreator yang baik sesuai dengan aturan penyiaran dari KPI. Bisa kita lihat, mungkin bisa kita serap bahwa penggunaan bahasa juga mungkin dikurangi untuk penggunaan salah. Ya, artinya gini aja, kasar sekali Pak.